Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakradi Brata dengan NIM 106012400229 dan saya berasal dari kelas DK48 GAB 0506 dan saya berasal dari kelas 05. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya iman dan ilmu. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kita saat ini, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, secara bahasa, toleransi berarti sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, dalam Islam sendiri, toleransi disebut tasamuh, yang berarti lapang dada, tenggang rasa dan menghormati sesama manusia tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menghormati keyakinan orang lain sambil tetap teguh dalam Islam. Dengan kata lain, Islam sendiri itu mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan. Seperti yang dikatakan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikrah fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa keimanan harus lahir dari hati yang ikhlas, bukan karena paksaan. Setiap manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan hidupnya. Nah, ayat Al-Baqarah itu menegaskan bahwa keimanan itu harus lahir dari hati yang ikhlas, bukan karena paksaan. Setiap manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan hidupnya. Dan ini tuh juga menunjukkan bahwa bentuk penghargaan dari Islam terhadap hak asasi manusia. Dan perlu teman-teman ketahui, Rasulullah SAW itu adalah teladan dalam bersikap toleran nih. Nah, beliau itu, kalau teman-teman tahu ya, beliau itu tuh hidup berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Namun walaupun Rasulullah hidup berdampingan dengan mereka, Rasulullah itu bisa hidup dengan damai. Seperti yang dikatakan dalam hadis HR Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man layar hamin nasa layar hamullah, yang artinya siapa tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih ngerasa kayak agama di luar agama Islam itu kayak gimana ya gitu, kayak mikirnya kayak, atau mungkin teman-teman tuh masih ngerasa sedikit confused atau bingung terhadap toleransi terhadap umat agama lain. Nah, jadi kayak kalau misalnya teman-teman tuh kayak menganggap banget perbedaan dari sisi agama atau jalan atau pilihan jalan hidup seseorang, nah Allah itu tidak akan menyayangi kita. Jadi kayak kita tuh harus ya menyamaratakan atau menyayangi semua umat manusia. Jadi kayak nggak bisa tuh kita tuh membangun tembok kita sendiri terhadap umat agama lain, kayak lu agama lu ini misalnya, atau agama lu A, agama lu B, sedangkan gue Islam, gue kasih lu tembok ya. Jadi kayak ini pembatas antara lu dan gue, dan kayak lu dan gue itu beda banget, ajaran gue itu paling benar. Nah, kita tuh nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Nah, hadis ini tuh mengajarkan bahwa kasih sayang tidak boleh dibatasi oleh perbedaan agama atau status. Setiap manusia itu berhak untuk dihormati. Nah, jadi seperti yang aku omongin tadi ya, jadi kayak kita tuh nggak boleh gitu loh kayak membeda-bedakan seseorang tuh dari agamanya, dari statusnya. Jadi walaupun kita memiliki pemahaman yang cukup berbeda atau mungkin pemahaman bisa dibilang sedikit terbalik, nah kita tuh nggak boleh kayak beda, lu bukan ajaran agama gua, di agama gua ini bukan kayak gini, gua nggak bisa menghormati lo. Itu jangan ya teman-teman. Nah, toleransi sendiri itu juga bukan sekedar sebuah konsep, tapi itu juga harus diwujudin dalam tindakan nyata. Nah, ini adalah beberapa contoh toleransi dalam kehidupan nyata. Nah, contoh pertama itu dalam sisi keagamaan dulu ya. Nah, kayak kalau dari keagamaan itu kita tuh nggak boleh mencemooh atau mengejek ajaran agama lain. Nah, jadi kayak misal teman-teman punya temennya yang agamanya contoh agama yang di luar Islam lah ceritanya gitu. Nah, jadi kita tuh nggak boleh gitu kayak tidak menghormati atau mencemooh atau memaksakan kehendak orang lain untuk ikut ajaran kita. Nah, itu jangan, itu Allah tidak suka, teman-teman. Jangan seperti itu. Jadi kayak walaupun apapun ajaran mereka, apapun yang diajarkan dari kitab mereka, dari pemimpin keagamaan mereka, jadi kayak apapun yang diajarin, walaupun itu bertimpang balik atau sedikit berbeda dengan kita tuh, kita nggak boleh memaksa mereka buat ayo ikut ajaran agama gue karena agama gue itu benar. Kita nggak boleh, teman-teman, jangan. Nah, contoh yang kedua itu ada dari kehidupan sosial. Nah, kayak kalau di kehidupan sosial tuh kayak misalnya kita tuh menjalin
menjalin kerjasama lintas agama dalam kegiatan sosial kayak gotong royong, donor darah, dan penanganan bencana. Di kehidupan sosial itu kayak toleransi itu juga sangat dibutuhkan. Jadi kayak toleransi ini tuh sungguh sangat mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Nah, berikutnya itu ada hikmah dan manfaat toleransi. Nah, sikap toleransi itu membawa banyak sekali manfaat dalam kehidupan. Di antara lain adalah menumbuhkan rasa persaudaraan, kedamaian antara umat manusia, terus mencegah konflik dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, terus juga menumbuhkan rasa empati dan saling menghormati, dan juga mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, apa sih rahmatan lil alamin itu? Nah, rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga dengan sikap toleran ini umat Islam itu menunjukkan bahwa agamanya adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Jadi kesimpulannya adalah toleransi dalam agama Islam itu adalah bagian dari iman. Islam itu nggak cuman mengajarkan kita buat beribadah kepada Allah aja, tetapi juga berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Oke teman-teman, demikian materi presentasi kita hari ini tentang makna toleransi dan kehidupan beragama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan memperkuat semangat kita buat terus hidup rukun dalam berkeagamaan. Saya pamit undur diri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.